Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Lelia dengan NIM 2481050022 kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal contoh aljabar linear. Di sini terdapat soal diketahui suatu matriks M yang berukuran 4 kali 3 elemen bilangan bulat positif yang dimulai dari 1 dan matriks N yang berukuran 3 kali 4 elemen N atau bilangan asli yang dimulai dari 6 memiliki ordo yang berbeda. Jika kedua matriks tersebut dikalikan maka akan menghasilkan matriks P yang berukuran 4 kali 4. Selain itu, matriks P juga memiliki transpos di dalam ruang yang sama yang dinamai sebagai matriks Q dan matriks P juga memiliki adjoinnya yang dinamai sebagai matriks R. Sebelum ke soal, kita ketik dulu Witlinal. Enter. Nah, Witlinal ini bertujuan supaya lembar kerja kita itu berfokus pada linear yang termasuk matriks yang ada di dalamnya. Lalu kita kembali lagi ke soalnya, yaitu diketahui suatu matriks M yang berukuran 4 kali 3 elemen Z atau bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Lalu langsung saja kita ketik M titik 2 sama dengan matriks buka kurung 4,3, kurung siku, angkanya itu dari angka 1 sampai 12. Lalu kurung siku, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Nah, matriks M kali 3 yaitu ada 4 kolom dan 3 baris. Lalu matriks N yang berukuran 3 kali 4 elemen N atau bilangan asli yang dimulai dari 6 memiliki ordo yang berbeda. Nah, sama aja ya, di sini tuh berarti ada 12 angka. Jadi angkanya itu dari angka 6 sampai 17. Langsung saja kita ketik N titik 2 sama dengan matriks buka kurung 3,4, buka kurung, angkanya itu 6, 7, kurung siku, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Dan di sini terdapat 3 kolom dan 4 baris. Lanjut, jika kedua matriks tersebut dikalikan, maka akan menghasilkan matriks P yang berukuran 4 kali 4. Maka kita ketik P titik 2 sama dengan eval buka kurung M dikali N tutup kurung titik koma lalu enter. Nah, maka terbukti ya, di sini ada 4 kolom dan 4 baris. Selain itu, matriks P juga memiliki transpos di dalam ruang yang sama yang dinamai sebagai matriks Q. Nah, langsung saja kita ketik Q transpos ke kurung lalu enter.
Lanjut, dan matriks P juga memiliki adjoint-nya yang dinamai sebagai matriks R. Lalu kita langsung saja ketik R titik 2 sama dengan adjoint buka kurung P tutup kurung, lalu enter. Nah, lanjut, tentukanlah yang pertama itu ada tentukan rank dari matriks P kali P transpose. Maka kita ketik R, ketik S, buka kurung, enggak ding, farm, buka kurung, P kali Q, tutup kurung, enter. Nah, lalu kita akan mencari rank dari S tersebut. Langsung saja kita ketik R, rank, buka kurung, S gede, lalu enter. Nah, jadi rank dari P kali P transport itu adalah 2. Lalu selanjutnya itu tukar kolom ke-1 dengan kolom ke-3 matriks M. Nah, langsung saja kita ketik B1 titik 2 sama dengan swap call buka kurung M, kolomnya itu kan kolom ke-1 dan kolom ke-3, tutup kurung, enter. Lalu yang ketiga itu hapus baris kedua dan baris ketiga pada matriks P. Nah, jika kita ingin menghapus baris, kita ketik B2 sama dengan del row, kurung P, koma, baris kedua dan baris ketiga, maka titik-titik 3, tutup kurung, enter. Lalu selanjutnya yang keempat itu hapus kolom ke-1 dan kolom ke-3 pada matriks Q. Nah, jika kita ingin menghapus kolom, kita ketik B3. Nah, dengan kodenya itu del call karena kita itu akan menghapus kolom. Kurung Q, koma, kolomnya kolom ke-1 dan kolom ke-3, tutup kurung, lalu enter.
Lalu lanjut yang kelima itu tukar baris kedua dengan baris ketiga pada matriks N. Nah, jika kita ingin menukar baris itu kodenya itu barisnya del row, sama aja kayak yang di B2. Langsung saja kita ketik B4, B2, del rows, buka kurung, N, koma, baris kedua dan baris ketiga. Lalu enter. Lalu selanjutnya itu tentukan jumlah kolom pada matriks P transpos. Nah, langsung saja kita ketik B5.2 sama dengan kodenya itu koldim. Koldimnya itu kan ini kan P transpose nih, P transpose itu kan kita kodenya P. Lalu enter. Nah, jadi jumlah kolom pada matriks P transpose itu adalah 4. Lalu selanjutnya itu yang ketujuh, elemen baris kedua pada matriks Q transpose, maka kita ketikkan dengan kode T. Ini mah bisa bebas ya, terserah. Transpose, buka kurung, lalu enter. Nah, maka hasilnya itu kan dari transpose Q-nya itu 68748086. Nah, jika suatu matriks transpose lalu ditransposkan kembali, nah itu maka hasilnya itu kan akan kembali ke awal lagi. Kita coba lihat ini. Nah, ini. Tuh, jadi sama 687480686 sama. Nah, lanjut, kan di sini kan mencari elemen-elemen baris yang kedua pada matriks Q transpose. Maka kita mencari baris elemen yang kedua dulu. Kita ketik B6 dengan kode barisnya itu kan row, kurung P, elemen barisnya itu kan 2, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya yang ke-8 itu kalikan baris ketiga dan skalar 5 pada matriks P kurangin Q transpose. Maka kita ketik B7. Nah, kodenya itu kan baris, jadi ini kan kali, jadi mul row. Buka kurung,
P kurangin P tutup kurung dengan barisnya itu kan ketiga dan skalarnya itu 5 tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi baris ketiga dan skalar 5 pada matriks